Hmm, tapi posisi aku, shalom buat kita semuanya pada malam hari ini di pukul 21:48 malam waktu Indonesia Barat. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Rolini. Saya saat ini sedang berada di Kota Malang, ya, di mana memang ada beberapa kunjungan yang boleh mendatangkan sukacita. Percaya setiap kita malam hari ini di dalam sukacita yang melimpah, kebahagiaan, rasa syukur, ya, itu harus. Kenapa? Karena itulah yang diperlukan buat kita supaya kita benar-benar boleh merasakan yang namanya hidup di bumi seperti di surga, yang Bapa, yang Allah kita boleh berikan kepada kita semuanya. Malam hari ini jumpa kembali dalam program Hidup dari The Way BSD. Hidup, harapan, iman, doa, ucap syukur, pujian, dan penyembahan. Ya, sebelumnya biar sambil tunggu-tunggu untuk semua boleh bergabung dalam program ini, kita dengarkan dulu satu pujian yang pastinya memberkati saudara dan saya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur. Biar kita menaikkan syukur kita kepadanya pada malam hari ini. Kita sadar bahwa kita masih boleh ada sampai saat ini. Sebab karena Tuhan baik, Dia masih mengizinkan untuk saudara dan saya ada dalam dunia ini, jadi berkat untuk banyak orang. Baik teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami bersyukur dan bersyukur. Kau teramat baik buat setiap orang.
habis hujan. Pujian ini membawa kami untuk kami semakin menyadari bahwa kalau setiap kami masih boleh ada sampai hari ini, sampai saat ini, memang itu karena Tuhan baik, Allah baik, Bapa baik, Yesus baik, Roh Kudus baik yang selalu menyertai kami. Tetapi lebih lagi, setiap kami harusnya menyadari bahwa kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami oleh karena kebaikan-Mu itu bisa kami harus isi dengan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami ketika kami ada dalam dunia ini. Melalui program Hidup Malam hari ini, biarlah kami boleh merasakan hidup di bumi seperti di surga, di mana dalam setiap kehidupan kami harus yakin dan percaya Engkau ada sebagai Allah yang menyertai kami. Diberkati apapun yang boleh kami sharingkan malam hari ini dengan hikmat-hikmat yang daripada-Mu. Kami mau memulainya dengan pengucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, malam hari ini memang ini adalah merupakan siaran malam di hari Kamis. Biasa kami naik tayang di pukul 9.15 ya. Dan saat ini di 9:30 ya. Sebenarnya ada satu program yang saya secara pribadi juga merasa terberkati. Padahal saya mengisi program ini. Karena ini merupakan satu kesempatan emas ya. Bukan untuk saya saja sebenarnya, tetapi buat saudara juga. Mensyukuri bahwa malam hari kita harus tutup ya tentunya juga dengan mempermuliakan namanya ya. Jadi jangan kita sudah seharian kita bekerja untuk dunia ini sehingga kita tuh hanya ya udah fokus kepada dunia ini. Memikirkan lagi nih besok bagaimana lagi untuk menyambung kehidupan. Bahkan mungkin bukan orang yang di dalam berkecukupan ya. Di dalam orang yang boleh dibilang memang bekerja keras gitu, karena kan memang ingin mendapatkan mengumpulkannya segala sesuatu berkat jasmani itu untuk keluarga. Tetapi bagi orang-orang juga yang memang sudah secara hartawi diberkati, ya masih terus merasa memang itu harus gitu ya dilakukan. Apa? Ya itu tadi pekerjaan-pekerjaan dunia yang tentunya mendatangkan berkat, keuntungan secara materi ya bicara ya. Sehingga baik maupun yang punya maupun yang tidak, ya fokusnya hanya kepada hal-hal itu. Nggak salah juga, karena kalau tanpa materi yang ada, kita harus bagaimana gitu. Tapi mesti diingat, ya di malam hari yang sebenarnya kita itu harus tutupnya, ya boleh bilang nih kalau pesawat landingnya yang enak gitu ya. Biasanya kita harus tutup di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi jangan kita tutup istirahat kita itu dengan pikiran-pikiran hartawi dunia. Besok kerjakan apa gitu. Lebih baik pikirkan itu dulu sebelum kita tutup benar-benar di dalam Tuhan. Karena kenapa saya bicara seperti ini? Buat kita semuanya, tidak ada satupun yang tidak kembali kepada Sang Pencipta. Bisa bayangkan ketika di kesempatan malam hari itu justru kita lagi benar-benar
dengan ucap syukur, ya, dengan rasa benar-benar bisa merasakan seperti pujian tadi bilang kan ya, kalau kita ada sampai hari itu karena Tuhan baik. Ya, kita boleh lewati ya segala persoalan yang ada itu, ya itu oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, hal itulah yang seharusnya kita sadari supaya nanti esok waktu kita memulai, sebenarnya memulai dan menutup hari kita itu sebenarnya kita harus dalam keadaan menghadap kepada Dia di dalam hadiratnya. Nah, ini hikmat buat kita semua pada malam hari ini ya. Jangan kita tutup malam kita dengan persoalan kemerlip dunia. Besok pagi begitu bangun kita buka juga udah mikirkan kemerlip dunia lagi gitu ya. Kita boleh mendapat satu kesaksian yang luar biasa. Nah, saya bilang, saya kalau panggil mami gitu ya, oma. Banyak kan orang oma karena udah di usia. Kalau saya dengar kesaksian tentang kehidupannya, di masa mudanya itu dia benar-benar habis-habisan dia melakukan segalanya untuk kebutuhan secara finansial ya, karena kan dia mau dong yang namanya anak yang ke sekolah yang baik ya, semuanya juga berkecukupan seperti itu. Tetapi puji Tuhan dia masih dikasih usia yang boleh memasuki usia lanjut usia gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu dia berbicara, waduh, bisa bayangin gak tuh bagaimana dia sekarang punya kedekatan yang luar biasa kepada Sang Pencipta itu, kepada Yesus yang Juru Selamat itu, kepada Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang menyertai dia. Dia dekat ya. Namanya dia udah usia loh, jarang loh, udah usia mau hampir 70 tahun, tetapi dia berkomitmen untuk membaca firman Allah. Ya namanya orang udah usia kan pasti pakai kacamata ya. Kadang-kadang mengalami kelelahan ya. Bukan seperti anak muda yang pakai kacamata. Dia nggak bisa hafal. Dia memang sediakan khusus satu tab buat dia itu untuk baca firman Allah. Kalau dia masuk, udah dia download ya, itu firman kan bisa yang tinggal dipencet malah mengeluarkan apa yang dibaca daripada firman itu. Dan itu dia lakukan dengan kesetiaan. Bahkan saya mengambil contoh dari dia. Nah, waktu dibaca, itu bukan sekedar dia dengar, tapi dia juga mengambil sikap. Dia mengambil sikap benar-benar ikut membaca. Oleh karena hal itu dia lakukan dengan kesetiaan. Berulang kali. Tanpa disadari, dia itu sudah membaca firman Allah yang dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu udah berapa kali. Dia akui di momen-momen tertentu dia berhenti di satu kitab. Dan oleh karena dia sering baca, akhirnya dia akuin itu hikmat Tuhan bisa datang sendiri kepada dia. Dia bersyukur sekali karena apa? Ya itu tadi, coba kalau di dalam kehidupannya waktu itu tuh, yang waktu dia lagi sibuk-sibuknya menguruskan ini bagaimana cara pundi-pundi terisi ya, dia mengurus anak-anak buah ya, begitu melek mata yang dipikirkan itu. Terus pada saat itu Tuhan panggil dia gitu. Waduh, dia sendiri bilang satu kengerian yang luar biasa. Puji Tuhan dikasih umur yang lanjut. Sampai pada akhirnya dia boleh menikmati sekarang nih hadirat Tuhan. Dia udah nggak lagi di zona yang seperti itu. Ini buat kita yang muda-muda, saya pun pernah mengalami di posisi yang seperti itu. Loh, sampai saya kerja waktu itu, karena memang saya juga seorang pimpinan ya, dengan punya sekitar 20 anak buah yang saya harus. Jadi sampai di rumah pun, sampai mau tertidur pun memang berdoa.
Nah inilah dia yang dibilang oleh gembala kami Pase. Kalau doa kita itu hanya doa dari dulu kita kecil sampai sekarang ya sama saja. Loh, maksudnya bagaimana? Contohnya doa makan. Doa makan dari kita kecil sampai kita besar, doa makannya sama saja. Loh, emang doa bisa dikreasikan? Tidak. Bukan kita harus besok doa makannya seperti ini. Lusa doa makannya seperti ini. Maksudnya di sini adalah cara kita menyampaikan doa saja juga sudah beda. Dengan kita yang benar-benar merasakan kita itu memang harus di hadiratnya. Sama hanya sebatas doa yang namanya ya rutinitas. Jadi kalau gembala saya bilang doa, orang bingung kan ya. Jadi doanya bagaimana dong? Gitu. Bukan soal rangkaian kata-kata. Nanti rasakan sendiri deh saudara. Ya, sama. Ini oma nih ya, mami ini ya. Saya biasa panggil dengan Mami Siska ya. Itu menjadi contoh buat saya. Banyak saya lihat. Saya bersyukur sekali bertemu dengan beliau karena saya bisa mencontoh banyak gitu ya. Bertemu di usia yang saya juga nggak muda lagi gitu. Tapi dulu saya pernah, ya itu dia, sampai di rumah yang saya pikirkan pekerjaan, plek, pekerjaan. Sampai saya tuh, kata anak saya tuh waktu saya tertidur, itu ngigonya saya tuh ngigo pekerjaan. Sampai anak saya pernah bilang gini, Ma, maaf ya Ma, Mama bawa mobil aja tinggal aja di kantor Ma, gitu. Karena Mama benar-benar, memang benar-benar yang terbaik saya berikan untuk perusahaan. Ya tapi jangan, waktu untuk Allah itu sangat sedikit sekali. Sehingga begitu besok bangun pagi, yang di kepala itu udah pekerjaan dulu. Tapi malam hari ini satu ingatan buat kita semua, tidak ada kata terlambat asal kita mau buka hati. Ini bukan buat saudara saja, buat saya juga. Tetapi puji Tuhan, saya praktekkan terus gitu ya. Sehingga saya akan tutup malam saya itu tidak lagi memikirkan yang duniawi. Waktu saya pejamkan mata, ya mau istirahat tidur, yang saya pikirkan tentang dia. Besok pagi-pagi kadang-kadang terbangun malam hari, jam 3:30, 4. Walaupun mungkin kita tapi tetap langsung tentang dia. Jadi bukan bangun melek mata tentang pekerjaan, tentang apa. Bisakah saudara dan saya melakukan hal ini? Malam hari ini memang tidak ada tamu untuk saya boleh bersaksi, tapi kita mau ngomong-ngomong seperti ini. Saya mau sapa dulu ya, saya mau lihat yang sudah boleh bergabung, karena ini adalah live TikTok ya. Ini hanya live TikTok. Ini siaran langsung. Tapi nanti ada siaran tundanya. Siaran tundanya itu baru akan disiarkan besok pukul 12 siang. Jadi kalau selepas daripada ini, saudara mau lihat sekarang belum bisa. Tapi akan bisa dilihat tepat pukul 12 siang besok. Ya, ini program daripada The Way BSD, digital ministry daripada kami. Memang inilah dia, satu kesempatan yang luar biasa buat saudara dan saya, kita bisa sharing-sharing firman. Saya mau lihat dulu yang sudah boleh hadir bersama dengan saya di TikTok ini ya. Saya boleh lihat dulu ya. Di sini ada Senpai Kawai ya. Pil ini ya. Ada Mami Gel, Ibu Iren ya. Salam semua. Semangat menerima berkatnya sebelum kita istirahat. Yesus Kristus memberkati kita. Iya dong. Tadi tuh makanya saya bilang tadi kan, kita belum istirahat, harusnya kita harus kasih waktu yang terbaik buat dia. Bangun pagi, kasih waktu yang terbaik buat dia. Jadi harus itu, wajib ditutup istirahat kita, dibuka untuk pagi hari. Jangan begitu melek, langsung pikir masak air, ya, langsung pikir anak sekolah. Makanya kita harus bisa mengatur waktu. Kita nggak pernah bilang, aduh, hidup kayak kita kekurangan waktu. Wah,
Masa iya udah dikasih waktu begitu panjang sama Allah kita masih bilang kekurangan waktu. Bukan kitanya yang tidak bisa memanage waktu. Ya, kita jadi salahkan kayaknya kurang waktu. Masa Allah harus tambahkan satu hari jadi 58 jam? Kan nggak mungkin. Percaya, satu hari 24 jam itu udah hitungan yang sempurna untuk kita ada istirahat, untuk ada kita makan, untuk ada kita bekerja, untuk ada kita itu sebenarnya kalau kita menyadari ya, kehidupan ini tuh indah luar biasa. Jadi jangan hidup gitu ya. Hidup asal hidup. Ya udah kebiasaan. Namanya juga punya anak, urus gitu ya. Nggak ada waktu. Aduh, coba deh kita ngomong begitu. Tapi waktu kita sakit, nanti yang kita cari dia. Kita teriaknya sama dia. Minta tolong untuk disembuhkan. Tapi waktu kita masih sehat, pikiran kita nggak ada ke dia sama sekali. Waktu sudah merasakan kesakitan, terkapar baru dia. Ini ada akun non-kim, ya, ada EDH, Christian Mo Sompo, ya, ada akun Farhan, ada Pasai Gembala saya, Shalom, Shalom ya. Shalom semua yang sudah bergabung. Saya boleh lihat ya yang masih hadir ya. Ada Makwa, ada user 251564474, ada dia Susilowati 928, ada Luna Lennox ya. Terima kasih. Percaya kiranya program malam hari ini menjadi program berkat buat kita semuanya ya. Di dalam program ini kita mau malam ini saya mau bincang-bincang sih sebenarnya. Saya nggak mau berbincang sendiri sebenarnya, tapi saya mau mengajak saudara untuk boleh lewat chat ini kita boleh berbagi berkat ya. Iya, di dalam program ini saya malam hari ini tadi lagi berbincang-bincang, tiba-tiba teringat benar juga ya. Seharusnya kita tuh buka hari kita, tutup hari kita itu untuk dia gitu. Karena kita menyadari benar-benar. Terus saya berbagi lagi nih, beberapa waktu yang lalu saya iya juga. Lihat orang hidup cari uang, orang hidup ujung-ujungnya ketika dipanggil dan di dalam kematian itu kembalinya kan bukan minta bos perusahaan untuk nguburin kita kan, bos perusahaan untuk pimpin daripada ibadah penghiburan. Ini berbicara bukan kita aja sebagai Kristiani, percaya Yesus ya. Jadi sebenarnya kita itu diingatkan melalui peristiwa itu. Kan nggak mungkin juga nih. Nggak ada kan. Misalnya ada keluarga yang berduka. Kita sendiri yang gali kuburan ya. Pesan kuburan terus gali kuburan. Kita ngubur kan enggak. Di kematian kita ya. Kita kembali lagi yang kita perlukan di situ adalah itu tadi. Bukan bos-bos hebat yang sebagai kawan kita, sebagai kenalan kita, atau mungkin orang hebat sebagai backingan kita. Enggak. Yang dicari, ya itu siapa yang bisa melayani penguburan. Ya larinya juga kemana? Ya larinya juga pasti ke gereja gitu kan. Kan gak mungkin misalnya tetangga misalnya gitu ya. Misalnya tetangga juga hamba Tuhan, misalnya seorang pendeta. Tapi kan dia gak mungkin kan langsung ke pendeta, Pak tolong kuburin dong keluarga nih misalnya. Nah, makanya itu kenapa kita perlunya satu komunitas. Karena ya memang kalau enggak juga yang nggak apa-apa, nggak di ini kan makamkan dengan cara ini juga ya enggak. Siapapun ujung-ujungnya nih, apa yang kita merasakan kita perlu dia banget. Waktu kita dalam keadaan kesusahan, waktu kita dalam keadaan kesakitan, ya, waktu kita dalam kematian, nah, waktu melahirkan, ya kan. Tetapi selepas daripada itu, kita merasa kita bisa sendiri nih. Malam hari ini tema yang boleh saya berikan adalah berpengharapan karena Allah, berpengharapan karena Yesus. Sesusah-susahnya saudara dan saya menjalani hidup ini,
Kalau saudara dan saya ini yakin Allah menyertai, Yesus menyertai, ya Roh Kudus ada beserta, itu kita tidak akan yang namanya putus asa. Karena kita harus yakin bahwa di dalam dia selalu ada pengharapan. Untuk apa? Untuk kita bisa pada akhirnya melewati persoalan hidup yang ada. Ya, saya selalu sapa-sapa lagi ya. Karena memang malam hari ini saya khususkan saya memang akan lihat kepada komen-komen yang ada ya. Ya, di sini ada, tadi saya sudah salam ya. Ada Farhan, akun Farhan ya. Ada akun Darman, Shalom Ibu, Shalom ya. Ada Makwa juga, ada akun Eni ya. Ini saya mau malam hari ini sebenarnya buat kita bolehlah mengeluarkan sih, kita berbagi gitu. Kira-kira saudara setuju nggak kalau saya bilang sebenarnya apapun itu kita memang harus nomor satu itu terlindung dulu dengan Allah yang menciptakan kita ya, dengan Yesus yang sebagai juru selamat itu. Segala sesuatu memang harus dia dulu yang boleh kita angkat ya, yang boleh kita pikirkan. Nah, yang lain-lain itu adalah yang selanjutnya gitu. Sebagai contoh aja deh, misalnya ketika kita di dalam keadaan yang lagi nggak nyaman tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba mungkin kita satu saat lagi diserang tiba-tiba penyakit gitu ya, sakit tiba-tiba kepala pusing gitu kan ya, itu sebenarnya hal kecil. Waktu kepala kita pusing kita kan bilang aduh pusing, langsung yang kita ingat apa? Aduh, ada ini gak ya, ada obat pusing gak yang kita punya nih, yang ini gitu ya, saya nggak mau sebut merek ya. Tapi sebenarnya waktu diserang pusing itu harusnya Allah. Nah itu kita kontakkan dulu, Yesus, kepala saya pusing gitu kan. Tapi kan kebanyakan orang kan begitu pusing aja langsung pikirannya udah, aduh ada stok obat apa saya harus minum itu. Nah hal yang kecil seperti itu yang bisa terjadi kapan saja buat saudara saya, kita lakukan, kita nomor satu kan apa? Ya itu tadi, alat dunia. Sedangkan kita tahu loh, di dalam teriakan kita itu adalah menunjukkan bahwa kita itu hanya berpengharapan kepada Allah, berpengharapan kepada Yesus. Mungkin boleh berbagi. Ya, kalau saudara yang bergabung dengan saya pada malam hari ini, mungkin boleh ketik di kolom chat ya. Ini ibu lagi ngomong apa sih gitu. Kira-kira pernah nggak saudara itu punya kesaksian yang benar-benar pada akhirnya menyadari memang semuanya itu memang harus ke dia dulu, nggak bisa enggak. Itulah sebenarnya yang menguatkan. Ya kalau masih belum ada, saya boleh saksikan ya. Kejadian ini kemarin lusa, saya lagi ada di Kota Malang. Ya, bayangin. Memang waktu itu saya makan siang itu memang sedikit kurang teratur karena memang cuma cemil ya. Sampai malamnya itu ini kejadian kemarin malam ya berarti ya. Bukan tadi malam, kemarin malamnya lagi ya. Terus saya merasa ada di dada saya ini gak nyaman. Sehingga saya ngomong sama ada satu orang tua yang bersama dengan saya bilang begini, aduh kenapa katanya, tapi saya dengan senyum. Jadi kok kayaknya makanan, ya kebetulan pas pulang itu saya makan mie gitu. Kok ini kayak mie itu nyangkut ya. Saya bilang kok kayak nggak keluar gitu loh. Nah itu emang nggak enak. Nggak ada sih, belum ada rasa sesak itu nggak ada gitu ya. Cuma nggak nyaman aja kayak ada yang nyangkut gitu. Sehingga waktu saya minumkan air putih kok kayak nggak turun gitu. Kayak nyangkut di dada gitu ya. Secara manusia memang langsung kepikir ya, kenapa ya? Tapi saya ingat gini, Bapak, saya kenapa ya? Kok nggak nyaman di sini gitu ya Allah? Saya panggil Yesus, ya. Beritahu
saya ini kenapa gitu ya. Nah, terus memang saya ada obat gosok, mulai saya gosok ya. Terus langsung tuh di kepala, di pikiran tuh ditakutkan dengan hal-hal yang dunia banget gitu. Terus saya cuma ketawa, saya bilang ini, enggak, saya nggak mau pikirkan hal itu. Saya yakin engkau Allah ada menyertai aku. Nah, dialog yang seperti itu, pernahkah saudara lakukan? Dia mau loh. Kalau kita nyatakan selalu dia beserta kita, mana? Kamu kok nggak pernah ajak bicara saya? Bicara kepada dia itu memang orang selalu identik dengan berdoa. Memang berdoa itu berbicara kepada Tuhan, kepada Allah, pada Yesus. Tapi sebenarnya waktu pun mata nggak tertutup ya, kita bilang, kenapa saya Bapak? Itu lagi berbicara. Bukan langsung kita, sembuhkan aku. Itu kan minta. Berbicara juga. Tapi dalam kronologi, minta langsung. Sembuh, nggak salah juga. Tapi coba deh, saya praktekkan ini loh. Ya saya bukan menyombongkan diri, memang sudah hampir berjalan berapa tahun ini. Cara saya juga dalam sikap, dalam berkata, saya berusaha untuk benar-benar melakukan sesuai dengan kehendaknya. Udah nggak asal yang ngomong ya, terus asal bertindak, berbuat, ya, terus emosi tinggi gitu ya. Udah nggak lagi. Saya berusaha untuk menyadari bahwa jangan seperti itu. Dan ternyata ketika kita melatih diri kita hari demi hari, bisa kok. Sangat bisa. Apa yang bikin kita nggak bisa lakukan itu? Karena kita nggak pernah melatih diri kita. Nggak ada waktu. Itu sebenarnya nggak perlu waktu khusus. Karena memang setiap saat kita harus lakukan itu. Akhirnya saya bilang, Bapak, saya kenapa ya? Saya bilang gitu. Jadi saya panggil teman saya Uti. Ibu, Bu Roli kenapa? Enggak apa-apa. Saya bilang, memang ini enggak ini aja. Terus saya diam sejenak ya. Saya bilang, terima kasih untuk semuanya. Aku percaya engkau ada bersama dengan aku, gitu kan ya. Ini bukan identik, saya pelajarin ya. Bukan identik dalam kesakitan itu langsung teriak minta tolong. Saya bilang begini, aku bersyukur untuk semuanya ini yang boleh ku alami. Tapi memang aku bilang, langsung aja, berikan aku tanda ya Allah, ya Bapak, apa yang harus aku lakukan. Itu saya kemarin tuh lagi nonton siaran radio The Way, hari Selasa kemarin ya, hari Selasa. Oh ya, di hari Selasa dan hari Sabtu itu ada siaran radio The Way ya, yang boleh memberkati kita. Nah, saya tuh padahal lagi seperti itu tuh. Nah, kebetulan di salah satu pembicaranya itu adalah anak saya. Tapi dia kan nggak tahu posisi saya ya, lagi seperti itu saya ngalamin. Tapi saya tetap, enggak. Saya malah masuk di radio itu, saya komen-komen. Itu saya sebenarnya lagi dalam zona yang sangat tidak nyaman. Kenapa saya bilang dalam zona yang tidak nyaman? Secara manusia rasa takut ada. Bayangin, kok kayak di sini ada yang nahan, tapi belum sampai namanya kesesakan ya. Saya komen, saya merasa ya sudah saya jawab. Dan orang kalau udah namanya rasa begitu boro-boro udah mau firman Tuhan apa mau apa. Yang di kepala itu dia. Kita harus bisa beda dari orang dunia ini. Kalau kita mengalami Allah memang sam di dalam diri kita, kita bisa berkata Yesus tinggal dalam diri kita, Roh Kudus selalu berikan pengharapan, penghiburan. Tenang. Itu ada yang ngomong, tenang, kamu tenang. Oh, saya percaya. Ini pasti kerja Roh Kudus. Saya komen, malah saya masih ketawa. Padahal itu saya dalam keadaan nggak nyaman. Kebetulan anak saya dan admin dari JKI The Way. Saya malah di situ fokus. Nah di Selasa itu saya bilang, Bapak saya kenapa ya? Tahu gak tiba-tiba
Di hati dikasih apa? Dikasih suara di hati ya, di hati ya. Maaf sebelumnya, saya dikasih di hati saya, kamu muntahin. Saya pikir, saya nggak ada rasa pingin muntah. Tapi itu kuat ya, saya bilang, muntahin katanya. Ah, ya sudah di sela-sela itu, saya ke kamar mandi, orang nggak ada rasa pingin muntah gitu ya. Ya tapi ya udah, kan saya tanya tadi, saya harus ngapain ya? Ya saya anggap aja itu sebagai jawaban di hati. Akhirnya saya ke toilet, benar. Padahal nggak ada rasa ingin muntah. Tapi begitu sampai di toilet, saya bisa akhirnya memuntahkan. Dan saya kaget, kok nggak ada makanan sedikit pun yang keluar. Ternyata air begitu banyak yang itu rasanya asam sekali. Wah, di situ saya kayak rasa lega gitu ya. Udah cek keluar, akhirnya saya apa minum air hangat gitu ya. Masih nggak nyaman di sini. Akhirnya saya bilang saya harus ngapain lagi ya. Kemudian ada si Uti, ya sudah dia barurin badan saya. Sampai si Uti itu bilang, oh, nggak kenapa-napa. Enggak, saya bilang gitu ya. Padahal sebenarnya secara pikiran gini, masuk dong, oh kamu sok tenang gitu. Enggak, saya jawab aja, enggak, saya memang mau tenang. Saya lanjutkan lagi sambil dengar siaran radio ya, sambil saya komen-komen gitu. Sampai si admin bilang, wah nih Bu Roli nih, padahal itu saya dalam keadaan nggak nyaman sama sekali. Puji Tuhan, setelah itu saya bilang, saya mau tidur, saya mau istirahat. Saya bawa terus, saya giring di dalam pengujian penyembahan, di dalam tidur saya di dalam tutup mata saya. Akhirnya saya bisa melewati malam hari itu. Dan pagi jam 3:30 saya bangun, saya rasa, saya bilang kenapa-napa. Tapi pikiran itu masih ada. Ya kamu kan belum minum. Enggak, saya nggak mau pikirkan. Lah bisa-bisa saya duduk. Saya cuma bersyukur aja, terima kasih. Ya, engkau baik. Aku percaya engkau ada menyertaiku gitu ya. Engkau selalu tidak pernah meninggalkanku. Nah, mungkin kata-kata itu bisa berulang terjadi di hari-hari kita. Tetapi keluarnya oleh karena sebagai rasa syukur yang ada dalam hati, ya itu memang diterima Allah. Saya yakin diterima Allah sebagai sesuatu yang memang baru gitu ya. Yang menguatkan saya adalah saya berpengharapan selalu karena Allah. Selalu punya pengharapan karena Yesus. Maksudnya apa? Sakit sembuh? Bukan. Nggak langsung ke situ fokusnya. Di dalam persoalan yang saya hadapi, dia ada menyertai saya. Dia yang akan ambil alih. Gitu ya. Dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Kita bisa mataikan itu di dalam diri kita, itu benar-benar sampai masuk ke dalam sumsum kita. Jadi bukan sekedar perkataan bibir ya. Kalau kita misalnya perkatakan, dalam Yesus selalu ada pertolongan. Karena Allah yang menciptakan saudara saya itu selalu menolong, misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin deh kita bisa baca dalam Roma 12 ayat 12 ya. Saya bagikan coba dalam Roma 12 ayat 12. Ini saya buka memang lewat HP saya ya. Roma 12 ayat 12. Dikatakan demikian. Iya, sebentar ya saya buka dulu. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita membaca ini, pengertian ini gak ada yang namanya kita harus ini apa maksudnya ya? Ini kalimat memang yang benar-benar kita baca ya sudah, itu yang memang
dari saudara saya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Maksudnya apa? Yang namanya orang berharap itu kan dia belum tahu nih ujungnya kayak bagaimana ya. Nggak boleh ada kegelisahan, ketakutan, ya kekhawatiran. Nah, itulah yang bikin kita nggak bisa bersukacita. Padahal sukacita itu Allah kasih buat saudara dan saya tinggal di dalam kita senantiasa. Kan ada tuh ya, bersukacitalah senantiasa. Tapi kita tidak kan. Sukacita kita itu sungguh sangat dibatasi dengan keadaan yang ada. Nah, pada waktu malam saya punya pengharapan di dalam Engkau senantiasa. Engkau yang menolong saya. Engkau pasti membuka jalan buat saya. Dan ini saya diklikkan gitu ya. Itu kan saya. Ternyata si Oma yang tinggal di rumah ini, bayangin loh, dia udah seorang usia, suaminya juga si Opa juga udah usia. Dia udah ngalami berkali-kali. Yang namanya tiba-tiba si Opa jatuh malam-malam di kamar tidur mereka. Ya kalau secara manusia, memang saya lihat iman Oma ini luar biasa sekali. Itu akan lari panggil yang namanya siapa? Pesuruhnya kan, Oma enggak. Malah dia bilang sama Papa, tenang, kamu tenang ya. Padahal dia sudah boleh dibilang Opa itu sudah dibilang si Opa itu dalam keadaan yang memang perlu bantuan. Kamu tenang, dia ambil, dia fokuskan kepada Allah. Engkau yang menolong kami. Gitu ya. Jadi aduh saya boleh bilang gini, ini luar biasa. Saya salut banget, luar biasa. Dia tenang, dia angkat pujian, dia urus itu si Opa gitu. Kan dalam pikirannya seperti ini. Toh kematian itu kan gak ada yang bisa menahan ya. Ya sudah dilakukan sebisa dia dulu. Dan kebetulan si Opa ini, padahal Opa ini belum secara rohani banget, tapi dia lihat istrinya si Oma ini dia juga jadi tenang. Dia malah bisa tenang. Itu terjadi udah berapa kali. Dia bisa lewatin, besoknya dia kasih kesaksian. Tahu nggak tadi malam? Hah? Emang gak gampang ya untuk sesuatu yang kita nggak tahu nih nanti bagaimana. Terus kita tetap harus punya rasa sukacita. Nah, di dalam pengharapan kita ini ya, ini memang harus ada sukacita yang luar biasa, yang keluarnya benar-benar dari hati yang paling dalam. Coba lagi deh, buat kita semuanya malam hari ini, pastikan ya, bahwa sebenarnya Allah itu ada menyertai kita itu harus dibuktikan. Jadi jangan kita menyatakan Allah itu beserta, Allah itu luar biasa. Ketika kita itu dalam keadaan sudah biasa-biasa aja, aduh sudah dadam, tertolong gitu ya. Tapi dalam keadaan kita belum mengerti ke depan di bagaimana, tetap kita mengatakan dia ada menyertai. Coba kita buka di dalam Roma 15. Roma 15 ayat 13 ya. Kita baca ya. Semoga Allah sumber pengharapan, Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Nah, Allah sebagai sumber pengharapan. Berarti waktu kita belum melihat apa ini nanti jadinya, ingat bahwa Allah sudah ada di sana. Di apa yang sedang kita harapkan. Dan dia sebagai sumber pengharapan. Memenuhi saudara dan saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Apa yang bikin kita nggak bisa sukacita, nggak bisa damai sejahtera ketika pengharapan itu belum bisa kita lihat.
ya. Karena apa? Karena iman kita kepada Dia, keraguan. Jangan kalau kita sudah ditolong dalam sesuatu yang luar biasa, terus kita baru mengatakan, wah, Dia menyertai loh, luar biasa loh, Dia buka jalan. Tapi ujilah ketika hal itu kita belum di posisi seperti itu. Saya berbagi saja, di mana kita sampaikan ya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan saudara dan saya akan sesuatu daripada Allah, daripada Yesus, ya, itu nggak akan pernah ada matinya. Berlimpah-limpah pengharapan, ya. Kita yakin bahwa kita diizinkan di dalam satu hal ini, Dia punya maksud. Nah, sehingga walaupun belum seperti yang saudara dan saya inginkan, terus kita punya pengharapan. Karena memang sebenarnya segala sesuatu itu jangan kita bilang, aduh biarlah jadi sesuai dengan apa yang saya pinginin, apa yang saya harapkan. Enggak. Kita itu akan mengatakan semuanya oke kan ketika semuanya yang kita inginin, yang kita harapkan, yang kita kehendaki itu terjadi. Sebenarnya enggak. Yang harus kita di sini perkuat adalah kita harus mengatakan terjadi sesuai dengan kehendakmu. Sekalipun itu bertolak belakang dengan keinginan, kemauan, kehendak kita, ya sudah itu loh yang Dia kehendaki, itu yang terbaik. Di sini Makwa menjawab betul sekali, Bu. Berarti Makwa masih bersama dengan saya ya. Akun Makwa ya. Boleh berbagi akun Makwa. Ada punya pengalaman kah? Ketika di dalam pengharapan masih tetap punya rasa sukacita gitu ya. Nah, inilah dia sebenarnya. Program hidup ini sebenarnya adalah saya buka untuk sebagai ruang kesaksian. Memberkati satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk menguatkan. Untuk apa? Untuk kesempatan. Jangan sesudah kita mendapatkan semuanya, ada cukup saya yang tahu lah. Gak usah lah orang lain gak perlu tahu. Nah, ini bukan soal memamerkan, tetapi yang ditujuan kesaksian hidup kita ini harus bisa dilihat oleh orang adalah supaya orang itu punya kekuatan. Supaya orang itu tidak menjadi lemah. Supaya orang itu bisa merasakan sukacita. Jadi yang namanya setiap saudara saya kan sampai bilang begini, kalau ada bilang, ayo dibuka ruang kesaksian misalnya gitu kan. Aduh, jawabnya gampang aja. Aduh, yang mana ya? Terlalu banyak sih Tuhan tolong saya. Bukan. Ruang kesaksian itu bukan untuk hal-hal yang begitu juga. Banyak hal. Waktu saudara saya merasa terberkati menyampaikan firman, itu juga kesaksian. Ini loh, firman ini luar biasa sekali loh. Melalui firman ini. Nah, terus ruang kesaksian apa? Aduh, saya semakin merasa sekarang hidup, merasa harus hidup di dalam Dia. Itu juga kesaksian. Sebenarnya kesaksian dahsyat manusia itu ya, ketika dia bisa mengatakan, hidup saya saat ini, saya semakin mendekat, semakin mengetahui tentang Allah. Itu kesaksian yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi kan. Dan itu saya bagikan kepada orang. Saya mau diingatkan juga nih, kita sebentar lagi juga akan Natalan ya. Udah nggak lagi di kepala itu dulu mungkin saya bilang ini. Kalau saya bilangnya aduh, saya lihat itu dulu sebagai satu apa? Ya memang nampaknya Yesus lahir ke dunia. Jadi kita pokoknya happy ya. Yang ada di kepala tuh perayaan-perayaan gitu ya. Wah,
nanti saya pergi nih, saya dapat hadiah gitu kan ya. Ya, identik dengan seperti itu. Enak loh Natalan di sana loh. Makanannya tuh udah biasa tuh kalau dikasih. Saya inget tuh ya, wah kalau Natalan di sana tuh itu dapat roti yang punya nama loh gitu. Oh, kadang-kadang dapat sampai bisa tiga kotak itu dulu gitu ya. Saya punya pengalaman seperti itu ya. Terus kadang-kadang gitu ya, wah enak di sana. Nanti Natalannya makanannya apa? Gitu kan kita ngomongnya gitu ya. Terus nanti apa ada hiburan apa gitu? Terus siapa penyanyinya? Misalnya gitu kan ya. Terus eh, ada artisnya nggak gitu kan? Ya, kalau kita semakin mengenal dia, semakin tinggal di dalam dia, ya, sebenarnya hal yang harus kita sadari, dia lahir ke dunia ini, memberikan keselamatan kepada semua orang. Dia pikirkan semua orang. Tetapi kita yang sudah menerima keselamatan itu sebagai yang dibilang pengikut Yesus, ya pengikut Yesus, ya sudah cukup. Saya terima keselamatan itu cukup di saya. Ya minimal keluarga saya aja lah. Kan katanya yang paling penting kan Yerusalem dulu gitu kan. Jadi berkati keluarga. Tapi nggak berani maju lagi, lihat dong kepada Yesus. Yesus itu tidak mementingkan dirinya. Dia mementingkan banyak orang, seluruh orang harus dengar. Saya datang ke dunia ini diutus oleh Bapa, diutus oleh Allah. Untuk apa? Memberitakan keselamatan itu. Untuk apa? Bahwa saya sebagai jalan keselamatan itu. Nah, kita yang sudah memang punya Yesus, yang kita bilang kita ngikut Yesus, bahkan kita bisa mematraikan diri nih, saya murid Yesus. Walaupun kita ambil contoh, memang murid Yesus dulu kelakuannya benar, misalnya gitu kita ngomongnya. Mulai nih kan ya. Karena kita boleh lihat karakter-karakter murid Yesus. Terus kita, ya kan namanya juga mereka aja bisa bikin salah loh. Ya, jangan dong kita ulangin kesalahan yang mereka lakukan. Sebagai contoh yang jelas-jelasan lah, Yudas ya yang berkhianat gitu kan. Dia murid Yesus aja dia bisa lakukan gitu. Apalagi kita, itu murid yang sama-sama dia loh hari-hari loh. Yang ngelihat Yesus banget loh. Oh, terus kita membela diri kan. Yang kesadaran sama Yesus loh. Buktinya dia masih bisa lakukan itu gitu kan. Bagaimana saya ini kan cuma katanya. Tapi kan dibilang berbahagialah orang yang percaya. Tidak melihat. Saudara saya memang bukan hidup di zaman Yesus ada dalam dunia ini. Tetapi kalau kita mematraikan diri sebagai murid Yesus, ya berarti kita harus ikut dong apa yang Yesus kehendaki. Melalui firman-firmannya didengar. Dibaca, didengar. Ya. Sesudah itu kita lakukan. Tapi kan kebanyakan saat ini kan semua mengikuti Yesus. Kalau ditanya siapa mengikut Yesus? Mengikuti Yesus. Ya, dengan atribut yang bermakna salah juga. Tapi apakah perbuatan kita itu sebagai cermin karakter Yesus yang Yesus kehendaki? Ya di sini ada akun Samosir Pakam 0601 yang masih boleh bergabung dengan saya. Berterima kasih malam hari ini kita akan lewati dengan ucapan syukur kita ya. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa kita punya pengharapan senantiasa karena Allah. Kita punya pengharapan senantiasa karena Yesus. Ya, saya akan berhenti sejenak. Kita akan dengarkan pujian ini ya, lagu lama. Tapi biar malam hari ini menjadi sesuatu tetap yang baru buat saudara dan saya.
Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Katakan, dia membelaku dalam pencobaan, dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga, dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Amen. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Halo buat Ibu Vera yang sudah boleh bergabung. dia harapanku. Yesus Ada aku Fisa, Eviata, baru selamat sudah bergabung. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia pohon selamat, dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yang Tuhanku, yeah, yeah. Haleluya. Ya, Yesus harapan buat kita semuanya. Selalu ada harapan di dalam Yesus ya. Ya saya pribadi kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang gimana ya, saya kadang-kadang bisa bertepuk tangan sendiri, rasa syukur ya. Bukan yang kelihatan oleh mata saja kan yang kita bisa kasih aplaus gitu ya. Kadang-kadang saya merasakan dia ada, saya bilang terima kasih. Engkau baik, engkau luar biasa begitu ya. Buat kita semuanya, kita memang harus punya pengalaman pribadi dengan Allah kita, Sang Pencipta, dengan Yesus sebagai Juru Selamat, dengan Roh Kudus. Kita harus punya pengalaman pribadi. Mungkin selama ini kita belum mengerti nih pengalaman pribadi apa yang saya rasakan bersama dengan Allah, Yesus, Roh Kudus. Belum ada kata terlambat. Dimulai dari kapan? Dimulai dari saat, ya mungkin saat ini saya berbicara, ya, melalui program ini. Nanti rasakan sendiri bagaimana caranya.
Kita jangan jadi orang Kristen yang hanya bilang kita orang Kristen, pengikut Yesus, percaya Yesus. Murid Yesus bahkan bisa ngomongnya seperti itu. Terus dengan mudah kita mengejas-ngejas orang lain. Padahal Yesus bilang, kamu gak layak buat aku. Masih banyak kekurangan kamu. Tapi bukan dia berarti mencampakkan kita. Makanya sebenarnya melalui firman ini ya, melalui kita bisa sharing-sharing seperti ini ya, itu ada sesuatu pencerahan yang baru. Program di JKI 2 ini memang gembala kami Pase ini memang digital ministry. Karena buktinya dengan kita siaran seperti ini ya mungkin saat ini mungkin yang masuk cuma beberapa orang gitu ya. Tapi ketika tayang ulangnya itu bisa dengar sampai ke ujung-ujung, sampai ke luar negeri, sampai ke pelosok Indonesia kayak tadi pagi itu ya. Setiap pagi itu loh, gembala kami Pak C itu dalam program Pagi Berkat bersama dengan Pak C melalui TikTok, IG ya, demikian juga YouTube, The Way BSD, Facebook, theway.id itu ya. Itu beliau menyampaikan berbagi, sharing dari kebiasaan membaca firman Allah. Dia tidak baca sendiri tapi dia baca. Itu banyak sekali yang mengikuti pagi-pagi itu mulai ada interaksi gitu ya. Kita nggak usah bicara lah sama orang-orang yang kadang-kadang salah masuk ke dalam program Pagi Berkat ya. Tapi yang terberkat itu banyak sekali gitu. Nah, dengan program ini kan bisa didengar sampai ke pelosok-pelosok, bisa disetel, bisa diulang gitu ya. Ada siaran tundanya gitu. Melalui program The WBSD juga itu Pak C sebagai gembala itu memaparkan semuanya cukup sangat jelas. Jadi memang kita ini harus memang mendengar dari awal ya. Jadi kita nggak bisa di akhirnya nih terus langsung kita putuskan sendiri. Nah, itu kan juga kita nggak bijaksana gitu kan. Ada program-program yang dari Senin, Selasa, Rabu, hari Sabtu itu kalau pukul 7 malam ya, 7:30, 8 malam itu kita bilangnya tadarusan, pembacaan. Ya, pembacaan dari apa? Pasal. Saat ini kita lagi ada di Mazmur, satu pasal ya. Itu nanti kita berbagi, ada yang menyampaikan beda-beda setiap harinya ya. Di pukul 9 juga, di pukul 9 malam itu kalau hari Senin itu ya, kalau hari Senin habis kita dengar tadarusan 7, pukul 7 itu di hari Senin itu ada ORK, itu Ibu Gembala sendiri yang bawakan, Ibu Silvi. Boleh hadir ya. Memang banyak sekali karena memang melalui program seperti ini kan orang itu akhirnya bisa mendengar gitu. Jadi bukan fokus hari Minggu saja datang satu kali terus kita, ini luar biasa sekali hikmat yang diberikan oleh Pak C. Dan ini nggak gampang untuk dilakukan sebagai satu kesetiaan. Perlu banyak hal yang memang dikorbankan. Beliau itu tidak kemana-mana ya, tidak jalan tapi di rumah mikirkan program yang ada. Nah, kayak saya dengan tim yang lain ini ya beliau kasih. Ini kapasitasnya di sini seperti itu ya. Kalau hari Selasa, Sabtu itu ada radio Kristen gitu. Itu boleh tuh di situ juga tuh. Itu memang sedikit lama tuh 2 jam lah kita boleh. Ya kayak saya juga malam hari saya ngobrol ini udah nggak terasa juga udah mau hampir 2 jam gitu ya. Nggak apa-apa, sebenarnya saya mau mengundang kita untuk sharing-sharing gitu ya. Saya lihat lagi dulu di dalam TikTok ini yang sudah masih ada Tina Silaban gitu ya, sudah bergabung. Shalom, saya Hotmarol Indonesia Lagan sudah bergabung. Tadi mengenai apa sih dibicarakan? Nanti ada siaran tundanya kok. Kalau memang sekarang ini masih nggak ngerti gitu ya. Program kami ini adalah program hidup. Ada setiap hari Kamis hidup. Apa di situ? Hanya itu harapan, iman doa, ucap syukur, pujian penyembahan. Malam hari ini memang saya fokuskan kepada diharapan tadi. Maka tema yang saya kasih adalah berpengharapan karena Allah, berpengharapan karena Yesus. Jujur kalau bukan kita benar-benar nggak melekat kepada Allah, kepada Yesus, kita nggak jadi orang yang nggak punya pengharapan.
Makanya gampang terombang-ambing, putus asa, kecewa, ya. Itu kalau kemarin Radio Kristen bilang galau, katanya gitu ya. Ya, apa yang mau dilakukan? Ragu-ragu, penuh dengan was-was, ketakutan, cemas gitu. Sebenarnya kalau itu ada di dalam diri kita, kita juga langsung jangan berpikir, aduh minum obat aja deh, enggak. Coba deh kita cek dulu nih, bagaimana hubungan kita kepada Allah kita, ya, hubungan kita kepada Allah kita yang menciptakan kita gimana, pada Yesus yang juru selamat itu bagaimana. Koreksi tadi kan, maka saya bilang, waktu kemarin itu saya akhirnya dibilang tenang. Ternyata waktu saya tenang, tarik nafas, yang saya pikirkan tadinya, aduh jangan-jangan tiba-tiba berhenti ini kan, napas, terus tiba-tiba besok saya nggak bisa makan lagi. Itu kan pikiran manusia yang kita kadang-kadang dibayang-bayangi dengan ketakutan-ketakutan yang berkelebihan. Kasih dulu deh, tenang, izinkan Allah yang katanya hadir sama kita itu, dia melakukan dulu segala sesuatu yang buat kita, sehingga kita bisa berpikir jernih di dalam merasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bisa berpikir jernih, tenang dulu. Itu saya alamin. Nah, kayak begini kan kita bisa berbagi nih. Ini loh yang saya alamin. Mungkin nanti suatu saat saudara di dalam posisi yang mungkin seperti saya, tinggal praktekin lah. Iya kali, jangan benar juga ya gitu. Ya tentunya ketika pun saya mendengar kesaksian orang lain, saya hargain gitu ya. Yang bisa saya terima, oh iya. Ketika contoh gembala saya ngomong nih Pak C ya, banyak pesan yang disampaikan, oh iya coba praktekin. Kalau kita nggak praktekin, ya nggak bisa. Praktek itu juga perlu kesetiaan. Jangan 1 kali 2 kali praktek. Emangnya ini ujian negara gitu kan ya, yang langsung bisa lihat hasil misalnya gitu kan. Enggak. Tetapi hasilnya pasti ada. Ketaatan kita, kesetiaan kita, ketekunan kita itu akan diperhitungkan. Asalkan sungguh-sungguh. Karena ingat, sering saya ngomong, hati kita itu Allah yang maha mengetahui. Orang terdekat pun aja nggak tahu hati kita. Kita sendiri pun kadang-kadang nggak tahu hati kita. Seolah-olah kita merasa hati kita ini benar kok, hati kita tuh baik kok, gini yang enggak. Tetap dia yang maha paling mengetahui. Tapi minimal kan kita bisa introspeksi diri kan. Ketika kita melakukan sesuatu yang kira-kira cemar gitu, itu ada alarm ya, seperti itu saudara. Ini ada Kanisius sudah bergabung, shalom gitu ya. Yang masih stay bersama dengan saya dalam program ini, biarlah boleh menjadi berkat untuk apa? Untuk kita punya kesempatan. Ya minimal, saya berharap minimal ketika mendengar program ini, ada loh di hati kita untuk juga boleh menjadi saksi. Kan kita ini kan harus menjadi saksinya Kristus, harus menjadi saksinya Yesus. Ya, sebagai juru selamat umat manusia. Nah, kalau kita nggak pernah bicara, ya, terus kita bilang alasan karena saya nggak bisa ngomong soalnya gitu ya. Masakan iya sih, share firman aja nggak bisa, misalnya gitu ya. Atau masa nyanyi pujian nggak bisa, misalnya mungkin dengan kita bernyanyi ya, mungkin anak kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita gitu ya. Itu si mama nyanyi, si papa gitu ya, atau seorang anak dia nyanyi pujian loh, bener loh, hal-hal seperti itu benar-benar sangat menjadi berkat. Coba di rumah itu sepi, nggak pernah ada pujian, rasakan nih, terus kita mau bilang damai sejahtera menyertaiku. Makanya pujian penyembahan ya, waktu kita nyanyi ya, maksudnya jauh ketika anak saya bersiul menyanyikan lagu pujian, itu terus terang loh di hati saya gini, jadi ikut saya. Nah, ketika saya nyanyi, ya, padahal saya nyanyi itu kan anak saya suka bilang, mama nih kalau nyanyi itu disentak kayak gitu. Sebenarnya itu saya tahu sih misal lagu itu, ya begini loh aku bilang lah kan mama kan bukan lagi jadi WL,
Wah, mama juga kalau lagi jadi band, mama suka setak lagu katanya gitu. Itu mungkin karena apa? Ya ini saya, semangatnya saya gitu ya. Itu contohnya ya, ku bersyukur padamu Tuhan. Nah, kita kan ya perlu ekspresi kan. Jadi kita nggak memang seperti penyanyi aslinya nih misalnya gitu ya. Ku bersyukur padamu Tuhan gitu kan ya. Itu kadang-kadang waktu kita nyanyikan itu dari hati, terus ada jeda. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, anak saya bilang, Mama, Mama ngomong begitu, aku seperti ikut bernyanyi loh dalam hati aku. Nah itu menularkan yang baik. Coba deh sekarang deh, dimulai dari sekarang ya, dari mungkin saudara mendengar program ini atau nanti ya. Coba saya mau lihat ya, ada komen ya dari Makwa ya. Dulu saya waktu di Wonokromo dikejar-kejar orang, terus saya minta tolong Tuhan, terus saya disuruh pura-pura HP gitu ya. Oh, maksudnya gini, dia mungkin dulu dikejar-kejar orang ya nih, akun Makwa ya. Terus saya minta tolong Tuhan, terus saya disuruh pura-pura HP. Oh, maksudnya gini, ini kesaksian ya, dalam keadaan ketakutan tentunya. Dia dibilang minta tolong sama Tuhan. Loh, bayangin loh, dikejar-kejar gitu kan. Misalnya dikejar sama orang kan, itu kan yang ada kok kita bisa bayangin ya, kalau kita dikejar gitu kan, yang ada dok 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 ketakut. Aduh, gimana gimana. Tapi di situ masih ada celah sedikit. Wah, ini dia nih yang keren nih. Celah sedikit ya. Aku yang bisa tolong gitu misalnya. Dia langsung, Tuhan tolong, tolong. Nah, mungkin teriaknya Makwa ini, ya itu benar-benar teriakan dari hati ya. Sehingga langsung saat itu juga, pertolongan Allah itu hitungannya tuh detik aja kalah loh. Bayangin loh, jam itu bisa detik ya. Jadi makanya saya memang jargon saya selalu bilang ini, Allah sanggup melakukan mujizat dalam detik. Sedetik pun Allah sanggup melakukan mujizat, yaitu jargon saya tuh dari dulu. Sedetik pun. Nah, padahal kecepatan dia itu kan bukan detik dunia gitu ya. Detik dunia itu kan tek tek tek. Coba perhatikan deh, masih ada jeda loh. Tek tek tek. Nah, di antara itu dia akan bisa lakukan di antara tek tek gitu, seperti itu. Ini mungkin posisinya tiba-tiba dapat hikmat langsung. Wah, ya dikasih hikmat tuh tiba-tiba mungkin nggak, hikmat itu nggak bicara gini ya. Nanti kamu begini ya, begini. Enggak, ini kan dalam posisi yang benar-benar urgent nih kan. Namanya ketakutan tinggi. Nah, tiba-tiba datang itu adegan itu saya yakin percaya itu langsung Roh Kudus yang ngambil alih tuh. Tek 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 tek. Dan si Makwa ini hanya cuma melakukan aja. Pada akhirnya bisa lepas gitu kan ya. Ingat loh, itu yang kayak begitu-gitu yang dibilang keren. Kita mengalami secara pribadi. Udah di ujung tanduk, udah nggak bisa berbuat apa-apa, berpikir jernih aja udah nggak bisa. Memang ada saatnya kasih celah dikit aja gini. Tuhan tolong saya. Tapi waktu kita teriak itu benar-benar dari hati kita. Saya selalu yakin di jeda itu tadi tak itu tuh di situ dia akan nyata kuasa. Ya, ya Bu Makwa, akun Makwa, terima kasih ya. Terus orangnya lari, puji Tuhan. Sekian kesaksian saya. Akun Makwa saya bisa bayangin loh adegan itu waktu kejadian tuh kayak apa ya. Rasa takutnya ya. Ini dikejar gitu ya. Puji Tuhan ya. Dia tuh menjadi satu pengalaman rohani aja gitu ya. Tuhan hadir menolong seperti itu. Di situ juga ada akun dia sudah bergabung gitu ya. Nah ini juga kan saya saksikan juga bagaimana saya ini divonis cancer payudara stadium 4 gitu ya. Ya udahlah saya bisanya senyum aja. Habis mau bagaimana gitu. Toh kalau memang saya mati, ini makanya yang gembala saya juga ngomong, yang pas saya bilang, ya kapan Tuhan panggil udah siap aja lah gitu. Ya, tapi kan maunya kan kita juga masih bisa lah, kayak saya ini ingin lihat cucu dulu gitu ya, cucu dari anak saya. Tapi enggak juga sih, akhirnya saya bilang begini sama anak saya, kalau nungguin kamu juga lama gitu ya udahlah, anak dari adik saya, kebetulan saya cuma keluarga kecil gitu ya, cuma satu punya adik yang berkeluarga, nah punya cucu gitu.
Ya udah, saya bilang ini cucu saya pertama. Nah sekarang lagi hamil lagi yang kedua. Ini cucu yang kedua. Ya udah cucu, saya nggak mau bilang. Terus saya bilang sama anak saya, nanti kalau kamu punya anak ya itu cucu yang ketiga. Udah bukan cucu saya yang pertama lagi, enggak itu yang ketiga gitu loh. Karena kan kalau saya nggak berpikir begitu kan seolah-olah saya kayak memaksakan Tuhan, contoh, jangan matikan saya dulu dong. Sampai saya benar-benar lihat cucu saya gini gitu. Itu kan kemaksaan kehendak kita. Karena yang terjadi pada almarhum adik saya. Dia meninggal tanggal 4 Desember, kebetulan itu kemarin itu ya. Pas 2 tahunnya, 4 Desember 2022. Padahal cucunya itu mau lahir di bulan Februari. Saya ingat saya ngomong sama dia, sebentar lagi punya cucu nih ya. Ngomongnya apa? Biarlah kalau saya ketemu cucu saya itu karena kehendaknya. Kalau saya nggak ketemu juga karena kehendaknya. Jadi kita jangan maksakan diri kita gitu. Yang penting ya kita doakanlah supaya keturunan kita seperti itu. Saya juga nggak maksakan juga kan. Nanti kalau udah dikasih cucu, misalnya kita Tuhan mau panggil lagi bilang gini, janganlah minimal sampai cucu saya nanti SD lah. Itu cucu SD? Janganlah. Nanti kalau cucu, ya itu namanya kan apa? Katanya kamu nggak komitmen nih gitu ya. Makanya saya bilang ya sudah, ambil alih aja seluruh hidup saya. Nah waktu saya divonis, ya saya bilang kalau memang waktu saya harus menghadap, ya sudah. Nah, waktu kita berani ngomong begitu, kita punya konsekuensi dong. Di Tuhan saya udah mulai, udah beberapa tahun. Enggak lah kalau Tuhan tiba-tiba panggil, saya harus hidup di dalam rule-nya dia, gitu, ketetapannya dia. Sayang banget kan, udah dari Kristen dari dulu gitu ya. Terus ujung-ujungnya memberitakan kepada orang, oleh karena kita nggak mau berubah diri, kita nggak terima perubahan, nggak mau terima diri diubah gitu ya. Ujung-ujungnya nggak sampai. Kita boleh beritakan keselamatan, tapi yang keselamatan udah dikasih sama kita lepas gitu kan ya. Itu juga di dalam ketakutan yang memang rasa ketakutan secara manusia, tapi sebenarnya engkau ada menyertaiku gitu. Proses demi proses. Bukan berarti saya juga nggak mau jadi orang yang sekarang menduga-duga, kecuali kalau memang itu kuat bicara di saya ya. Sebagai contoh ya, percaya Bu, Allah menyertai, Allah menyembuhkan gitu kan. Udah nggak lagi tuh di ranah, ini ada nih buat Tuhan nih. Kemarin teman saya baru ngomong, kayak begitu ya kata gitu. Saya udah nggak di ranah itu, saya udah nggak, tidak lagi di situ. Kalau kita tahu Allah mengasihi kita semua, nggak ranah di situ. Main enak aja, tiba-tiba di depan orang gini, kamu nih hidupnya, wah, karena dia merasa selama ini kan itu apa lu buat atau lu buat gitu, uji. Jangan masa kita masih pakai pola yang kayak begitu. Enggak lah, tunjuk-tunjuk orang langsung bilang nih, baru kita pulang langsung kita bisa, kecuali kalau memang itu benar loh, dari Allah yang taruh di hati kita, bisa diuji, ya. Tapi kalau anak-anak kan dulu kayak kita siapa, setiap kayak kita udah orang paling hebat, orang paling di ini, setiap ini bisa 20 orang hadir, 20 orang bisa dibacain semuanya gitu kan. Itu kemauan sendiri atau apa gitu. Enggak lagi, jangan nih. Keras juga buat hamba-hamba Tuhan. Jangan lakukan itu. Ya mungkin merasa seperti karunia yang didapat. Enggak lah, saya dulu saya punya di situ gitu ya. Tapi ya cukup lah, jangan atraksi di depan orang gitu seolah. Ayo sampai sini, yang mulai maju ke depan, baris. Kemarin teman saya bilang, tahu gak? Dia teplak gue, dia ngomong begini katanya. Gue nggak terima. Wah ini kamu nih susah duit katanya gitu. Hidup kamu nih susah duit. Makanya kamu gini. Lah saya bilang, lu merasa gak gitu ya? Gue sih gak merasa susah duit, orang gue hari-hari juga bisa makan gitu. Memang duit gue gak banyak. Ya udah lu jangan diiniin lagi. Makanya bilang enggak, kayak gitu. Nah, kayak begitu nama batuannya kayak gini nih. Enggak, yang paling enak kayak itu. Mendingan ya kayak gembala saya gitu. Sampaikan aja firman. Dibukakan, gitu, diingatkan, gitu kan. Ini yang lagi di sini coba kita lihat ya. Maka ya puji Tuhan, oke. Terima kasih juga untuk WICKLIF ya Bu D Yanti.
Terima kasih banyak ya yang sudah memberikan banyak memberikan gift-gift kepada program saya malam hari ini, program The Way malam hari ini ya. Ya tadi untuk hari Rabu itu tetap ada tadarusan pembacaan firman Allah di pukul 7 dan malamnya diisi oleh gembala sendiri Pak C ya di dalam program di Talk with Pak C gitu ya. Jadi di situ nanti dia akan juga boleh. Pokoknya program-program yang sangat memberkati deh. Minimal gini loh, dengar dulu, buka hati, minta hikmat untuk menerimanya. Nah nanti ya Allah sendiri yang akan beritahu. Ini kejadian sama saya. Kejadian sama saya. Ketika Pak C mempunyai satu pemahaman, yang memang pemahaman ini bukan dia ada memang bagi dia itu ya pada saat itu, nah ini memang harus disampaikan gitu ya. Dan pemahaman itu tidak bisa diterima. Mulai kan banyak yang seperti itu. Saya pun tadinya, tapi saya nggak mau jadi orang yang bodoh. Sebenarnya waktu orang itu menutup hati rapat-rapat ya, sangat begitu hati-hati boleh gitu ya. Tapi kalau bicara firman ya jangan dong gitu kan ya. Kecuali kalau firman itu mengatakan Yesus itu bukan juru selamat, itu udah nggak usah didengar gitu ya. Dia sebagai juru selamat gitu ya. Pasti meninggikan Yesus. Nah waktu saya pun ikutin akhirnya. Saya ikutin, terus saya buka hati saya. Sampai saya pernah sampai ngomong loh datang sama beliau. Saya bilang begini, Pak, kalau memang saya tidak bisa menerima kebenaran yang Bapak sampaikan saat ini, saya minta maaf. Mungkin saya dan anak saya, kami akan undur diri. Tapi satu hal loh Pak, persaudaraan kita tetap ya Pak. Oh baik. Dan waktu saya ngomong itu memang dari hati saya. Padahal di sana sini tuh udah saya nggak mau. Akhirnya saya bilang, Bapak, Allah, tolong saya dong. Berikan saya hikmat dong. Gitu kan. Saya masih ingat, saya punya pengharapan. Satu-satunya pengharapan saya yang bisa tolong saya, memberikan pengertian kepada saya. Allah, Yesus sebagai juru selamat itu. Ya saya lapor sama dia. Allah tolong dong. Ini hikmatnya apa buat saya? Itu makan waktu sampai 1 bulan loh. Saya sama anak saya sendiri sampai ada satu pertenang udah diam. Saya tidak mau ingin kamu dan kamu juga nggak ingin saya. Masing-masing kita berdiam diri. Tapi kita lakukan dari hati kita kesungguhan. Puji Tuhan, 1 bulan hampir tiba-tiba saya dapat hikmat ini, anak saya kita sampai senyum, jabat tangan loh. Deal ya, iya Ma. Aku juga bilang, iya Nak. Langsung saya datang ke Bapak, saya bilang, Pak C, puji Tuhan, Allah sendiri yang bukakan buat saya. Apa yang Pak C udah sampaikan, saya yakin itu juga berasal dari dia. Akhirnya saya tetapkan. Buktinya semakin saya dibukakan, semakin dipraktekkan di dalam sakitnya saya ya. Di dalam vonis yang dunia berikan kepada saya, kanker payudara stadium 4 itu gaduh, tapi masih tetap bisa bersuka cita. Dan kalau semakin kita tahu, kematian itu bukan menjadi momok buat saudara dan saya. Gitu, saya ngomong jadi udah panjang gitu ya. Oke. Lewa 62 sudah bergabung. Ya, siapapun yang masih bergabung bersama dengan saya dalam program TikTok pada malam hari ini, biar kita sama-sama boleh menerima berkat baru yang luar biasa. Dan pada hari Jumat itu biasanya ada DK oleh rekan saya, tapi tetap masih diisi oleh Pak C ya. Jadi dengarkan segala program-program yang ada yang boleh menjadi berkat. Dengar dulu, buka hati. Ya tentunya menyimak per seri gitu ya. Jadi jangan cuma nonton di ujung terus langsung ya
saya pun jujur, saya berterima kasih sama Allah yang luar biasa, sama Yesus sebagai juru selamat saya, Roh Kudus yang memberikan saya hikmat, sehingga saya kok semakin terbuka tentang Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita sendiri mengenal Allahnya masih setengah-setengah, masih sedikit bingung ke sana ke sini, bagaimana kita bisa yang namanya benar-benar mendapat sesuatu yang bulat gitu ya. Puji syukur, saya percaya pasti ada waktunya yang luar biasa. Apa yang menjadi hikmat daripada Pak C, ya juga disampaikan, kita juga menerima hikmat yang daripada Bapak tentunya. Jadi bukan karena Pak C-nya ya, bukan. Beliau ini hanya punya hati memberikan segala ilmu, hikmat yang dia tahu gitu. Bayangin loh kalau saudara dan saya harus ngutak-atik sendiri tuh misalnya, ini Ibraninya apa ya, ini apa, waduh, ini udah tinggal terima, kalau secara ini nih udah tinggal terima matangnya gitu loh. Nah, tapi matang jangan langsung dikunyah kan, begitu maksudnya kan. Matang, wah ini udah matang nih, kayaknya enak nih, tapi bisa jadi juga nggak enak nih ya. Gimana caranya ya? Kalau gitu coba gue godok lagi deh. Nah, itu udah nggak usah susah-susah. Misalnya Pak saya bilang ya, apa, dalam bahasa Ibraninya ini, dalam Yunaninya ini, ya udah dong, percaya kan nggak mungkin. Terus kita, benar gak yang dia ngomong nih, kita harus lagi nanti buka gitu. Ya buka juga nggak apa-apa, tapi habis waktu. Wah, dia udah dikasih hikmat, tapi nggak apa-apa juga kita buka lagi. Kalau masih kita nggak percaya, buka nggak apa-apa. Kalau udah 1, 2, 3 kita temukan benar, berarti benar dong. Pas saya mengambilnya itu dari Yunani, Ibraninya benar gitu kan. Gimana sih, katanya pada katam, tapi untuk hal yang benar nggak berani menyatakan. Janganlah, buat saya nih nggak usah bilang apa, udah katam kayak kita udah melebihi dia aja. Bapak saya sendiri aja masih bilang, aduh hikmat apa lagi nanti dia, aduh hikmat apa lagi, nggak ada, cukup kata berhenti untuk hikmatnya. Malam hari ini buat kita semuanya, pujilah Allah yang luar biasa, karena kita ingat berpengharapan karena ada Allah yang menciptakan saudara dan saya, berpengharapan karena Yesus sebagai juru selamat, berpengharapan karena Roh Kudus ada tinggal bersama dengan kita. Terpujilah Allah melalui program ini di dalam Yesus, dan pastikan kita juga boleh membagikan, share ya segala program-program yang ada. Percaya, daripada kita sendiri kan yang susah nih untuk mengemas satu packaging firman Allah untuk dibagikan gitu kan ya. Nah, waktu kita mainkan dari kita untuk membagikan, men-sharekan saja firman-firman yang boleh ada dalam program ini, itu juga adalah kita sudah melakukan ya, minimal menjadi saksinya supaya banyak orang boleh mendengar. Tentang orang itu bisa menerima atau tidak, itu bukan dari kita. Aduh, jaga perasaan, takutnya dia nggak bisa nerima saya yang saya ngomong. Jaga perasaan Allah gak? Gitu ya kan. Kita kan juga punya hikmat untuk menyampaikan, untuk memberitakan, ya, untuk boleh menjadi saksinya, gitu. Ya, terima kasih. Yuk, sebelumnya nggak ada yang minta doa. Ya, di sini saya buka. Mita sudah bergabung. Ya, terima kasih banyak untuk semua kita yang sudah boleh bergabung dalam program ini. Dan saya akan tutup doa ini dengan penuh ucapan syukur. Ya. Bersyukur saya berikan waktu sejenak buat saudara dan saya. Bersyukur betapa Allah begitu baik. Bersyukur betapa Yesus begitu baik. Bersyukur betapa Roh Kudus begitu baik. Kami bersyukur untuk semuanya pada malam hari ini. Engkau ada selalu menyertai kami. Itu benar-benar harus bisa kami rasakan. Engkau Allah sumber pertolongan, sumber pengharapan bagi setiap kami. Bersyukur untuk kami. Terus bawa kami di dalam sikap, perkataan, pikiran, tingkah laku, perbuatan, benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Bukan oleh karena keinginan kami, kedagingan kami, nafsu daging kami, keegoan kami, harga diri kami.
tidak lagi. Biarlah setiap kami mendapat lawatan-Mu untuk memahami pribadi-Mu yang luar biasa sungguh itu. Oleh karena benar-benar dari hati kami ingin semakin melekat mengenal kepada Engkau. Pribadi yang luar biasa sudah menciptakan seluruh manusia di dunia ini, ya Allah. Bapa, Engkau begitu memikirkan segala kelemahan kami yang hidup jatuh di dalam dosa senantiasa. Kau kirimkan, Kau utus ke dunia ini Yesus sebagai juru selamat setiap kami. Agama tidak menyelamatkan kami karena Engkau tidak menciptakan agama dalam dunia ini. Kau hanya menciptakan kasih yang luar biasa melalui Yesus yang percaya bukan di bulan Natal ini saja, bukan di bulan Desember ini saja. Di sini kami penuh dengan perenungan, tetapi diingatkan malam hari ini, setiap kami harus punya perenungan akan Engkau senantiasa. Khususnya di waktu akhir aktivitas kami. Di waktu awal kami boleh terbangun. Dan mungkin di waktu jalannya aktivitas kami. Biarlah setiap kami terus menomorsatukan Engkau di atas segala-galanya. Apapun yang kami kerjakan, minta bimbingan-Mu. Apapun yang kami mau lakukan, minta bimbingan-Mu. Bahkan sampai pun kami makan, kami minum, kami harus mengutamakan Engkau lebih dulu daripada segalanya. Kami percaya setiap kami yang mau menyatakan semuanya itu di hadapan-Mu, pasti mendapat lawatan-Mu yang luar biasa. Dan Engkau yang akan mengisi semua isi hati kami, mengisi semua waktu-waktu kami. Yang mungkin selama ini kami tidak mengerti, kami harus isi dengan bagaimana. Tapi malam hari ini, aku percaya melalui program ini aku mau berdoa bagi siapapun yang saat ini mungkin masih bergabung ada, atau nanti yang akan terima siaran ulangnya yang akan ditayangkan esok pukul 12. Aku percaya siapapun kami mendapat lawatan yang luar biasa untuk memahami Allah Sang Pencipta, Yesus Sang Juru Selamat, Roh Kudus yang selalu ada serta tinggal dengan kami dengan benar, hikmat yang daripada-Mu. Bekerjalah, lakukanlah itu agar kami benar-benar pada akhirnya bisa fokus tanpa meraba-raba. Dan bahkan setiap kami mendapat anugerah yang daripada-Mu untuk memahami kebenaran firman yang mungkin kami dengar, kami baca, bahkan kami renungkan. Terima kasih untuk malam hari ini. Percaya kalau kami masih bisa boleh di dalam program ini, kami yakin kami masih sehat. Dan itu semua berasal daripada-Mu. Mau berdoa bagi setiap kami mungkin yang sedang dalam kesakitan saat ini, apapun itu, Allah Engkau adalah penyembuh yang luar biasa. Dan Yesus akan melakukan semuanya itu. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa yang mengalir di dalam setiap iman percaya kami dan perkataan kami. Terima kasih untuk malam hari ini, memberkati segala program-program The Way, BSD yang boleh ada, apapun itu, dalam hikmat-hikmat yang daripada-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus, sehingga kami percaya pada akhirnya nanti setiap orang boleh membuka hati dan menerima kebenaran yang sejati yang daripada Engkau sendiri. Terpujilah Engkau. Dan akhirnya kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia, terus di dalam proses hidup semakin takut akan Engkau. Karena ketika begitu banyak ciptaan-Mu yang takut akan Engkau, kami percaya di situ Engkau boleh menghargai sebagai satu kebenaran di hadapan. Terima kasih, kami akan istirahat sebentar dan kami bersyukur dan berterima kasih. Bahkan di detik terakhir kami mau tidur, biarlah ingatkan kami terus hanya kepada Engkau. Di saat kami mungkin malam terbangun, terjaga, ingatkan kami kepada Engkau. Saat kami bangun tidur pagi, ingatkan kami kepada Engkau. Di dalam aktivitas hari-hari kami, ingatkan kami kepada Engkau. Hanya Engkau saja. Sehingga kami percaya apapun yang kami lakukan, Engkau yang melakukannya bagi kami.
Terima kasih untuk malam hari ini. Pada akhirnya inilah ucapan syukur kami. Kami menjadi orang-orang yang benar-benar berpengharapan karena Engkau ya Allah. Berpengharapan karena Yesus. Berpengharapan karena Roh Kudus. Kami mengakhiri program ini dengan pengucapan syukur hanya di dalam satu nama yang sempurna, yang punya kuasa, yang diberikan kuasa bagi setiap kami. Dalam nama Yesus yang juga sudah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah, saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, shalom buat kita semuanya. Diberkati siapapun kita yang masih boleh ada stay di dalam siaran ini. Dan diberkati juga buat nanti yang menonton siaran ini. Diberkati juga siapa yang boleh membagikan siaran ini kepada siapapun. Diberkati juga bagi siapapun juga yang boleh berbagi program-program yang ada daripada Digital Ministry The Way BSD. Diberkati di dalam nama Yesus. Percaya ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang nanti akan saudara dan saya rasakan. Terpujilah Engkau ya Allah, sempurna kasih-Mu. Sampai jumpa di hari Kamis depan. Salam dari saya dari Kota Malang. Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami
kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar